Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dimanapun saudara berada, doa saya saudara tetap baik-baik saja dan teruslah berpengharapan di dalam Tuhan kita. Amin. Sebelum kita melanjutkan aktivitas, marilah kita meluangkan waktu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kita, sehingga firman Tuhan bekerja dengan leluasa, menuntun dan mengajar kita untuk dapat melakukan segala sesuatu pekerjaan kita dengan baik di dalam takut akan Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman, marilah kita berdoa. Segala puji dan syukur kepadamu Tuhan untuk semua kebaikan Tuhan yang menyertai hidup kami sampai hari ini. Kami percaya kepadamu ya Bapa, sebagaimana hari-hari yang telah kami lalui, hari ini pun akan Engkau selalu sertai. Engkau akan selalu memberikan kekuatan kepada kami, untuk kami dapat menjalani hari-hari hidup kami dengan baik. Kami mau melakukan segala pekerjaan kami di sepanjang hari ini. Kiranya Tuhan menolong kami untuk dapat melakukannya dengan baik di dalam takut akan Tuhan. Oleh sebab itu kami mau belajar dalam firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami ya Tuhan. Mampukanlah kami untuk menerima dan mengerti firman-Mu. Dan biarlah Roh Kudus menguatkan hati kami untuk menjadi pelaku firman yang baik dan yang setia. Berfirmanlah Engkau ya Bapa, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita, dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak HKBP Senin 15 Juli 2024 tertulis dalam kitab Ulangan 14 ayat 2. Dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia demikianlah dikatakan. Ai bangso na badia doho di Jahoba di Batam. Jalan nunga dipilit Jahoba ho. Asaho gabe bangso hapujungan na sian saluhut bangso akka na di atas tanoon. Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu. Dan engkau dipilih Tuhan untuk menjadi umat kesayangannya dari antara segala bangsa yang di atas muka bumi. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, umat Israel adalah umat kesayangan Allah. Betapa banyak kebaikan-kebaikan, mujizat-mujizat dikerjakan Tuhan bagi mereka. Mereka adalah umat yang dipilih, yang khusus, yang ditunjuk untuk menyenangkan hati Tuhan. Umat kudus menjadi kesayangan Allah. Mereka tidak boleh lagi hidup menurut keinginan-keinginan dagingnya. Mereka tidak boleh lagi hidup mengikuti perilaku atau kebiasaan-kebiasaan nenek moyangnya, di mana mereka harus tetap setia, percaya, dan beribadah kepada Allah. Tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, tidak percaya atau berdoa serta beribadah kepada ilah-ilah zaman. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kekudusan bagi bangsa Israel menyangkut hari-hari kehidupan mereka. Di saat mereka akan memasuki tanah Kanaan, tanah perjanjian, tanah yang penuh berkat, susu dan madu. Mereka harus menata hidup menjadi lebih baik, meninggalkan kehidupan lama, dan harus hidup menurut kehendak Allah. Tentu demikian jugalah bagi kita. Kita pun adalah umat pilihan, umat kesayangan Allah. Itu terbukti dari penebusan Yesus Kristus bagi seluruh manusia. Saudara dan saya adalah umat pilihan yang dikuduskan karena cinta kasih Allah. Oleh sebab itu saudara-saudara, untuk semua aturan kehidupan kita tentulah sama seperti aturan bagi kehidupan bangsa Israel itu. Kita pun harus hidup di dalam kekudusan, hidup menurut kehendak Allah. Kita harus berbeda dengan orang-orang yang tidak percaya.
Kita harus berbeda dari orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Janganlah kiranya kita mengandalkan kekuatan, mengandalkan dunia. Seakan-akan kita bisa hidup di dunia, kita bisa mendapatkan apa saja tanpa pertolongan Tuhan. Jika dunia ini menawarkan hal-hal baik, jika dunia ini memberikan hal-hal yang menyenangkan hati kita, ingatlah saudara, itu hanya sementara saja. Tidak ada yang abadi, tidak ada yang kekal. Tetapi sebaliknya, yang kekal dan abadi itu hanya datang dari Allah saja. Oleh sebab itulah kita harus memakai hidup kita dengan baik, memakai hidup kita untuk menyenangkan Tuhan, percaya seutuhnya hanya kepada Tuhan. Dalam segala hal apapun, situasi apapun, hidup kita diatur untuk tetap hidup di dalam Tuhan. Sebagaimana bangsa Israel, di dalam hal berkabung pun mereka diatur untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Allah, agar mereka terus penuh pengharapan dan mengarahkan hatinya hanya kepada Tuhan. Demikianlah kita, apapun yang terjadi dalam hidup kita, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, dan biarlah pengharapan, kekuatan, dan sukacita di dalam Tuhan, itulah yang memampukan kita, memenangkan kita, menjalani hari-hari kehidupan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, engkau adalah umat pilihan. Saya juga demikian. Kita semua adalah umat pilihan, kekasih hati Allah yang telah ditebus dan akan terus disertai sepanjang kehidupan. Kiranya kita tetap kuat dan terus tegar menjalani kehidupan, percaya seutuhnya hanya kepada Allah dan membiarkan kehidupan kita dipimpin oleh-Nya. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Biarlah di dalam menjalani hari-hari hidup kami selalu mengandalkan dan berharap hanya kepada-Mu saja. Kami serahkan seluruh kehidupan kami, seluruh pekerjaan kami. Kiranya Tuhan menolong dan memampukan kami untuk dapat melakukannya dengan baik di dalam takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu, untuk pilihan-Mu atas hidup kami. Biarlah hidup kami tetap berarti hanya untuk kemuliaan Tuhan. Kami berdoa bagi saudara kami yang terus berjuang untuk sembuh dari sakit penyakit. Kiranya Engkau menolong mereka untuk tetap kuat berpengharapan, karena kesembuhan hanya datang daripada Tuhan. Kami juga berdoa bagi mereka yang sedang bergumul, yang sedang berjuang di dalam kehidupan. Engkaulah yang menunjukkan jalan keluar, memberikan kekuatan bagi mereka untuk tetap semangat di dalam menjalani kehidupan. Demikian jugalah bagi mereka yang berduka cita. Biarlah kekuatan dan penghiburan yang daripada-Mu terjadi atas hidup mereka. Terima kasih Bapa. Kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Segala sesuatu yang kami perlukan telah Engkau siapkan, dan kami yakin Engkau akan memberikannya kepada kami, asal kami tetap setia dan percaya hanya kepada-Mu saja. Kami serahkan hidup ini, hari ini, dan untuk selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.